Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memori semikonduktor merupakan salah satu aspek inovasi terpenting dalam sejarah komputasi, di mana telah mengevaluasi cara kita untuk menerima dan mengakses data digital. Perkembangan dari tahun ke tahun mengenai memori semikonduktor terus berkembang, dan kemudian terbagi menjadi beberapa jalur utama. Saat ini, penelitian di bidang memori semikonduktor terus berkembang dengan terus fokus pada teknologi-teknologi baru seperti magnetical RAM dan memori berbasis space change. Berdasarkan hal tersebut, kami dari kelompok 4, kelas D 2024, program studi S1 Teknik Informatika akan mempresentasikan mengenai analisis RAM memori semikonduktor. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Saya Suartini dengan NIM 2411010103. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian memori semikonduktor. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, saya ingin bertanya, apakah ada yang tahu pengertian memori semikonduktor itu apa? Nah, pengertian memori semikonduktor yaitu perangkat penyimpanan data-data elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor dan merupakan komponen penting dalam perkembangan perangkat elektronik. Umumnya digunakan sebagai memori komputer. Memori semikonduktor dapat diakses dalam waktu yang tetap, namun tidak mempedulikan lokasi letak data tersebut dalam memori. Dalam sebuah chip memori semikonduktor, setiap bit data biner disimpan dalam sirkuit kecil. Dalam sirkuit kecil disebut dengan sel memori. Memori 1 bit dikelompokkan satuan kecil yang disebut dengan kata. Memori yang dihasilkan untuk kepanjangan kata adalah berdasarkan pelipatan 2, seperti 1, 2, 4, dan 8. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis dan karakteristik memori semikonduktor. RAM atau Random Access Memory adalah memori semikonduktor yang digunakan untuk membaca dan menulis data dalam urutan apapun. Memori semikonduktor jenis ini digunakan untuk aplikasi seperti komputer atau prosesor memori data atau variabel disimpan dan diminta secara acak. Data dapat disimpan dan dibaca berkali-kali, namun data yang disimpan akan hilang apabila memori semikonduktor tersebut tidak dialiri arus listrik. Memori jenis ini sering disebut juga dengan volatile memory. DRAM merupakan singkatan dari Dynamic Access Memory. DRAM menggunakan sel memori atau memori sel yang terdiri dari kapasitor dan transistor untuk menyimpan setiap bit data. Tingkat muatan pada setiap kapasitor menentukan apakah sebuah bit tersebut adalah logika 1 atau 0. Muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor akan di-charger perlahan-lahan sehingga diperlukan refresh atau penyegaran kembali secara berkala. Teknologi DRAM dapat dibagi menjadi FPD DRAM atau Fast Peg Mode DRAM, EDOT DRAM atau Extended Data Out DRAM, VRAM atau Video Random Access Memory, SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory, dan DDR SDRAM atau Double Data Rate Synchronous DRAM. SRAM adalah singkatan dari Synthetic Random Access Memory. SRAM tidak memerlukan refresh secara berkala, sehingga kecepatan aksesnya lebih tinggi dari DRAM. Namun, kekurangan SRAM adalah memerlukan daya yang lebih tinggi dari DRAM dan harga yang lebih mahal dari DRAM. Dengan demikian, SRAM umumnya digunakan untuk cache, sedangkan DRAM digunakan untuk memori utama. Selanjutnya ada ROM, Read Only Memory, merupakan jenis memori semikonduktor yang hanya dapat menyimpan data dalam sekali tulis saja. Data yang telah tersimpan tidak akan berubah atau hilang meskipun tidak dialiri arus listrik. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, beberapa jenis ROM sudah bisa dihapus dan ditulis kembali dengan cara-cara tertentu seperti dengan ultraviolet dan listrik. Memori jenis ini sering disebut dengan no flight memory. PROM merupakan singkatan dari Programmable Read Only Memory. Memori semikonduktor jenis PROM ini hanya dapat ditulis sekali dan harus diprogram dengan alat khusus seperti PROM programmer. Jenis-jenis RAM. EPROM.
EPROM adalah singkatan dari Erasable Programmable Read-Only Memory. Memori semikonduktor jenis EPROM yang untuk memungkinkan cahaya mencapai chip silikon. Ketika EPROM digunakan, jendela ini biasanya ditutupi dengan label agar data dapat dipertahankan untuk jangka waktu tertentu. Namun, penulisan atau pemrograman EPROM tidak secepat RAM. Selanjutnya, ada flash memory. Flash memory atau memori flash merupakan pengembangan dari teknologi EPROM. Data dapat ditulis maupun dihapus sesuai dengan keinginan penggunanya. Kecepatan proses penulisan atau penghapusan isi data berada di antara EPROM dan RAM, namun kurang cocok digunakan sebagai memori utama komputer. Flash memory biasanya digunakan untuk kartu memori, SD card, memory stick, dan USB flash drive. Struktur memori semikonduktor. Memori semikonduktor terbagi menjadi dua bagian. 1. Random access memory. 2. Read-only memory. Random access memory terbagi menjadi dua bagian. Di antaranya, static RAM merupakan jenis memori akses acak yang menyimpan data selama daya masih hidup. Selanjutnya, dynamic RAM merupakan jenis memori semikonduktor yang menggunakan untuk menyimpan data atau kode program komputer. Adapun read-only memory terbagi menjadi dua bagian. 1. Erasable Programmable ROM. 2. Programmable ROM. Erasable Programmable ROM merupakan jenis memori non-volatif yang dapat dihapus dan diprogram ulang. Selanjutnya, Erasable Programmable ROM juga terbagi menjadi dua bagian, di antaranya EPROM merupakan jenis memori chip yang dapat menyimpan data bahkan saat catu daya dimatikan. Kemudian, EEPROM atau EEPROM merupakan chip memori yang dapat dihapus dan ditulis ulang secara elektrik. Adapun Programmable ROM merupakan jenis memori digital yang isinya dapat diubah sekali setelah perangkat diubah. Data atau informasi berupa binary digit atau bilangan berbasis biner yang tersimpan dalam sebuah memori diklasifikasikan dalam bentuk kelompok-kelompok bit yang disebut sebagai word. Word merupakan kumpulan bit yang berbentuk entitas, data atau informasi yang bergerak menuju dan keluar dari memori. Sebagian besar konsep memori digunakan word sebagai kesatuan data 8 bit yang lebih sering disebut byte. Beberapa istilah penggunaan ukuran satuan dalam memori yaitu yang pertama ada bit. Bit adalah singkatan dari binary digit yang berarti bilangan biner, yakni satuan terkecil dalam sistem penyimpanan komputasi dalam dunia elektronik maupun digital. Bit dilambangkan dengan huruf B kecil. Dan yang kedua adalah byte. Istilah byte merupakan gabungan dari beberapa bit. Jadi, satu byte terdiri dari 8 bit. Berbeda dengan bit, byte menggunakan istilah B yang besar. Istilah byte untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh ilmuwan komputer Amerika bernama Dr. Werner Buchholz tahun 1956. Ketika dia bekerja sebagai ilmuwan di IBM Indonesia. Byte dikenal juga dengan istilah bita, akan tetapi orang lebih familiar dengan byte dalam dunia komputasi dan digital. Byte digunakan dalam satuan penyimpanan data dalam sebuah komputer. Besaran file, informasi dalam data tersebut nantinya akan disimpan dalam sebuah memori komputer. Satuan byte pun beragam dalam media penyimpanan, mulai dari kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, dan zettabyte. Nibble. Apa itu nibble? Nibble adalah bagian kecil yang sangat penting dalam pengolahan data komputer. Nibble memiliki ukuran sebesar 4 bit atau setengahnya dari bit. Meski kecil, perannya sangat signifikan, terutama dalam sistem BCD atau binary kode desimal, di mana nibble digunakan untuk merepresentasikan angka 0 hingga 9. Hal ini membuat pengolahan data menjadi lebih cepat dan efisien. Dalam komputer, pengiriman data antara memori dan perangkat lain
memerlukan jalur komunikasi. Salah satu yang sangat penting adalah address bus, yang dapat kita sebut sebagai jalur pemimpin data. Address bus berfungsi untuk mengarahkan prosesor ke lokasi memori yang ingin diakses. Fungsi ini dapat diibaratkan seperti GPS yang memandu komputer untuk menemukan data secara tepat dan efisien. Address bus bekerja hanya dalam satu arah, yaitu dari prosesor ke perangkat lainnya, sehingga proses komunikasi berjalan lebih cepat dan terorganisir. Lebar address bus menentukan kapasitas memori yang dapat diakses oleh komputer. 8 bit mampu menjangkau hingga 256 lokasi memori. 32 bit mampu menjangkau hingga 4 GB memori. 64 bit dapat menjangkau miliaran lokasi memori. Meski terlihat sederhana, keduanya memiliki peran besar dalam memastikan komputer dapat bekerja secara optimal dan efisien. Dalam organisasi memori semikonduktor, terdapat databus. Databus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Pada saat tertentu, masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data. Lebar databus menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional, yang artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui databus ini. Databus biasanya terdiri atas 8, 16, 32, dan 64 jalur paralel. Dan yang terakhir ada control bus, yaitu alur yang digunakan untuk mengirimkan sinyal kontrol dalam komputer. Sinyal kontrol tersebut dapat mengatur tindakan perangkat keras seperti membaca dan menulis memori. Kelebihan dari memori semikonduktor. Pertama, dapat menyimpan data dengan mudah dan praktis. Kemudahan dan kepraktisan dalam penyimpanan data menjadi salah satu keunggulan utama memori semikonduktor. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses atau menyimpan data dengan efisien tanpa memerlukan prosedur yang rumit. 2. Membuat penyimpanan data tidak memerlukan banyak tempat. Efisiensi penggunaan ruang menjadi keunggulan kedua yang signifikan. Memori semikonduktor menggunakan teknologi miniaturisasi yang memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah besar pada perangkat yang berukuran kecil. Ketiga, memori seperti flash disk mudah dibawa kemana-mana. Perangkat memori seperti flash disk, kartu memori, dan SSD portable dapat dibawa kemana-mana karena ukurannya yang kompak dan ringan. Hal ini memungkinkan mobilitas data yang tinggi, di mana pengguna dapat mengakses dan membuat data di berbagai lokasi dan perangkat. Terakhir, ukuran memori yang kecil dapat menampung kapasitas memori yang lebih tinggi hingga satuan terabyte. Kekurangan memori semikonduktor. Sudah dijelaskan bahwa tadi ada kelebihan memori semikonduktor dan sekarang ada pula kekurangan memori semikonduktor. Di antaranya adalah harga memori yang terlalu mahal. Faktor yang pertama ini merupakan faktor harga yang menjadi kendala utama dalam adopsi memori semikonduktor, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Biaya produksi yang tinggi serta meliputi proses manufaktur yang kompleks, juga penggunaan material yang berkualitas tinggi menyebabkan harga jual yang relatif besar. Hal ini menciptakan hambatan ekonomi yang signifikan, bahkan dapat menyebabkan kesenjangan sosial bagi kelompok masyarakat yang mampu dan kurang mampu. Kemudian, kekurangan yang kedua adalah kurangnya sosialisasi terhadap orang awam. Nah, keterbatasan akses dan pemahaman teknologi menjadi kekurangan kedua yang signifikan. Penggunaan memori semikonduktor seringkali terbatas pada kelompok masyarakat yang memiliki literasi digital yang kurang memadai. Kurangnya sosialisasi masyarakat tentang edukasi penggunaan teknologi ini membuat banyak orang awam merasa kesulitan, bahkan enggan dan tidak pede untuk menggunakan teknologi penyimpanan modern ini karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian, yang ketiga adalah data yang dapat hilang. Kerentanan terhadap kehilangan dapat menjadi kekurangan yang ketiga yang perlu kita perhatikan serius. Karena memori semikonduktor memiliki resiko kehilangan data yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, kerusakan fisik, kedua, serangan virus, dan yang ketiga adalah kegagalan sistem.
Kerusakan pada chip memori dapat mengakibatkan hilangnya seluruh data yang tersimpan. Kemudian, serangan malware dan juga virus komputer juga dapat mengkompromikan integritas data. Sementara, kesalahan penggunaan dan penanganan yang tidak tepat dapat mengakibatkan corrupted data. Nah, dari ketiga kekurangan tadi, kekurangan itu saling berkaitan dan menciptakan tantangan yang kompleks dalam penggunaan memori semikonduktor. Diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi termasuk pembangunan teknologi yang lebih terjangkau, program edukasi, kemudian juga program edukasi yang lebih luas, dan implementasi sistem keamanan yang lebih baik. Meskipun demikian, manfaat dan keunggulan memori semikonduktor tetap menjadikannya pilihan utama dalam menyimpan data digital modern dengan terus berkembangnya inovasi untuk mengatasi berbagai keterbatasan tersebut. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga materinya dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.